Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Baik. Baik. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita akan mendengarkan ada yang mau memimpin. Saya Pak. Silakan. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya itu kita berdoa terlebih dahulu biar ilmu yang disampaikan oleh Bapak Guru itu dapat bermanfaat. Teman-teman berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Baik, terima kasih Mas Indro. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Ya. Raffi Ramadan, Saya, Pak. Adam Bayu, Hadir, Pak. Muhammad Ridho, Hadir Pak. Muhammad Muzani, Hadir. Sigit Ridho. Oke, lengkap semua ya? Ya, Ya, Pak. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini saya akan membawakan materi yang kasih ke teman-teman mengenai bahaya merokok seperti itu. Nah, jadi untuk itu sebenarnya ada yang tahu nggak sih? Ada yang pernah merokok nggak di sini? Saya, Pak. Ini Pak. Ya, Pak. Kenapa merokok Mas? Mungkin saya yang pertama itu ikut-ikutan teman, Pak. Akhirnya langsung kecanduan gitu. Akhirnya kayak merasa tenang sesaat lah gitu. Jadi karena ikut temennya gitu. Iya. Jadi sebelum mungkin kita masuk ke materinya, kita akan kasih sedikit lebih dulu. Mungkin sebenarnya bisa berdiri semuanya. Oh, bisa. Kita main gamenya simpel aja dulu. Kepala berlutut kaki. Jadi nanti sesuai apa yang saya bicarakan, teman-teman bergerak. Ya, Seperti Pak. Seperti Mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, pundak, kepala, kaki. Kepala, pundak, kaki, lutut, kepala. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi udah fokus semuanya gitu ya. Bisa kita mulai materi ini. So, sebelumnya saya teman-teman mengamati dulu videonya saya tampilkan di sini. Oke, Pak.
Tak melihat mereka adalah orang-orang yang Tuhan beri hidupnya hanya karena seruanku. Ada yang pasti sangat jauh. Jangan-jangan tak berusaha terpapar oleh rokok konsumsi ibunya sendiri sekarang. Ada yang akan terus terjadi. Percaya atau tidak, mungkin orang sekitar masih merasakan apakah kamu mau menunggu sampai penyesalan itu menghampirimu? Tadi kan sudah ada video tentang bahaya merokok gitu ya. Jadi untuk sekarang saya mau untuk teman-teman bagi kelompok, jadi dua kelompok kita bagi bersabaran aja. Untuk yang depan ini nanti silakan diskusi tentang apa aja dampak dari merokok ini. Terus yang atau yang Mas Musa sama Mas Sigit, dan nanti kandungan apa aja yang ada di dalam rokok. Jadi ngerti? Bisa langsung diskusi kita. Ini mendengar langsung gimana? Iki sing kayak dicantum nang kono mau. Kesulitan?
Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Aman, Pak. Nah, bisa gitu. Bisa? Bisa. Jago ini. Pas ada ini. Langsung aja Mas Adam, sampaikan Mas Adam. Sudah cukup betulnya ya? Sudah, Sudah, Pak. Sudah. Mas Mungkin lagi sudah. Ya, oke, jadi sekarang salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok langsung menjelaskan apa yang sudah didapatkan dan susah. Saya, Pak. Mas Adam. Sangat-sangat Jadi dari diskusi yang sudah dengan saya tadi tampak mereka itu ada berbagai macam. Yang pertama ada dampak kesehatan pribadi. Yang pertama ada penyakit paru-paru. Jadi merokok itu menyebabkan penyakit paru-paru yang bisa sangat parah dan bisa sangat fatal kalau tidak ditahan. Yang kedua ada kanker. Pastilah kalau merokok itu pasti penyebabnya kanker ya. Yang ketiga ada penyakit jantung yang dapat kerusakan organ lain. Jadi kayak organ lain itu merokok juga dapat merusak organ lain seperti ginjal, hati, dan sistem saraf. Jadi yang diterapkan nanti seperti merusak saraf yang ada di tubuh kita seperti sel-sel. Yang kedua adalah lingkungan yang saya tangkap di sini terjadi yaitu ada pencemaran udara dan sampah rokok. Jadi sampah rokok itu filter rokok yang dibuang sebagai sampah dapat mencemari lingkungan, terutama jika dibuang sampah sembarangan. Potong rokoknya ya, takutnya kalau ada anak kecil yang tidak tahu pastinya mencoba-coba potong rokok yang dibuang dari tadi. Tinggi orang harus coba menimbulkan bahaya. Yang ketiga ada dampak sosial dan ekonomi, Pak. Tapi BPJS tadi belum dijelaskan apa saja dan ekonominya. Jadi ada biaya kesehatan itu rokoknya bukan beban besar pada sistem kesehatan karena biaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang kedua ada produktivitas menurun. Rokok cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah karena rasa kesehatan yang terkait. Yang ketiga ada pengaruh sosial. Merokok juga dapat mempengaruhi hubungan sosial. Jadi kayak yang tadi dijelaskan ada yang diajak mau dan diajak mau, kayak merasa enak gitu. Itu aja sih kayak semua alasan. Ya, ada yang mau nambahin. Ya. Mas Mungkin ya, mungkin dari apa yang saya sampaikan dengan Mas Muzaki hasil diskusi serta yang menunjukkan dari depan kami dapat ini semula. Jadi kalau yang video tadi menyangka dengan sumber yang saya dapat dari Kementerian Kesehatan itu ada 9 zat, yaitu yang diantaranya karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, amonia. Jadi masing-masing zat tadi ada yang sifatnya itu jangka panjang, ada yang jangka pendek. Yang pertama jangka panjang itu sifatnya kayak endapan. Contohnya
otak. Karena itu dia menyerangnya di menjadi penyebab kayak pembekuan aliran darah di jantung seperti yang dijelaskan di video. Terus kemudian di paru-paru itu kan ada bilik atau filter yang menyaring udara masuk. Nah, ntar akan berkumpul dan mengendap di bilik-bilik itu. Terus kemudian akan mempengaruhi zat darah merah ini untuk tidak dapat mendapatkan suplai oksigen dengan baik. Jadi kayak zat-zat yang masuk di dalam tubuh akibat rokok ini mencegah diri kita untuk mendapatkan konsumsi oksigen yang lebih baik. Jadi makanya mungkin kalau kejadiannya itu bukan karena pusing, lemas, terus sama mual. Jadi seperti itu Pak. Jadi kan untuk jangka panjangnya. Iya. Kalau jangka pendeknya Jangka pendeknya itu lebih kayak sesak nafas, terus nafasnya juga jadi pendek. Jadi kalau mungkin fisik gitu. iya, teman-teman yang latihan fisik itu tahu akibat dari merokok adalah ketika lari atau ketika mereka melakukan interval itu sangat mempengaruhi performa. Jadi begitu. bagus sekali Mas Diki. Ini benar, Mas Diki. Jadi sebenarnya Mas Adam dan Mas Diki tadi sudah benar, sudah sangat bagus ya. Jadi sudah bisa diskusikan, sudah mengetahui apa sih dampaknya, kemudian kandungan dari rokok itu. Untuk melengkapi itu, di sini saya akan tampilkan pot PPT. Supaya teman-teman bisa lebih memahami. Jadi di sini ada bahaya rokok. Yang pertama yaitu apa sih bahayanya? Yang pertama antibody. Antibody ini apa? Sistem kekebalan tubuh. Jadi teman-teman jadinya malah cepat sakit, bisa gampang sakit. Terus penyakit kanker paru-paru sebenarnya juga sama seperti tadi ya. Kalau merokok itu dapat menyebabkan kanker paru-paru. Kemudian organ tubuh yang lain juga, terus mempercepat penuaan, kayak di video tadi kan juga dijelaskan. Terus menyebabkan bibir hitam juga. Kemudian kandungan rokok. Nah, di sini ada nikotin, tar, karbon monoksida, timbal serta bahan berbahaya lainnya yang disebutkan oleh Mas Diki tadi ya, sudah lengkap sekali itu. Terus lanjut tipe rokok. Nah, ini yang perlu diketahui. Ada beberapa jenis. Yang pertama itu rokok aktif sama pasif. Kalau rokok aktif ya seperti Mas Adam tadi, ya Mas Adam kan perokok ya. Iya. Langsung merokok Iya, gitu. merokok ya. Namanya disebut rokok aktif gitu. Nah, kalau misal mungkin Mas itu tidak merokok. Tidak. Tapi berteman dengan Mas Adam. Berteman. Nah, itu kalau misal Mas itu terkena asap rokoknya dari Mas Adam, itu namanya jadinya perokok pasif. Gitu. Kena kalau Oke, tahap-tahapnya ini. Maksudnya tipe-tipenya yaitu tidak merokok, yaitu yang tidak pernah merokok. Terus juga perokok ringan, atau perokoknya yang masih apa ya, jalan-jalan gitu. Terus perokok sedang. Nah, ini mulai setiap hari gitu. Meskipun sehari masih itu batang aja, tapi tetap rutin. Kemudian berhenti merokok, yaitu mereka yang perokok berat. Nah, ini perokok berat ini yang mungkin satu hari bisa satu cepat, dua cepat bisa. Itu setiap hari. Terus yang terakhir ada berhenti merokok, ini yang sudah berhenti dari merokok. Nah, tahapannya ini mungkin sebelum kita masuk di sini, Mas Adam kan sudah pernah melakukan rokok ini ya. Kira-kira tahapan awalnya kayak gimana Mas Adam? ya, tahap awalnya itu kayak emang nggak bisa kalau kalau bau itu emang baunya nggak enak rokok itu, tapi kalau pas nyoba itu kayak ada rasa ketagihan yang dikatakan oleh Mas Diki tadi, nikotin atau tar yang membuat ketagihan. Terus habis itu setelah mencoba itu ada rasa kayak
enak kayaknya rokok lagi nih, kayaknya enak tenang gitu sih menurutku. Jadi dengan penjelasan Mas Hasan tadi ya, itu mungkin cukup sesuai karena ini tahap pertama itu tahap preparatory atau tahap masih ya penasaran lah gitu. Ya, Terus yang kedua ini tahap biasa kita perintisan, mulai nyoba. ya. Wah. Terus yang ketiga tahap menjadi perokok yang aktif. Terus yang terakhir maintaining of smoking atau mengatur rokoknya gitu. Jadi kayak yang sebelumnya yaitu dia perokok yang sangat aktif itu yang sangat banyak gitu setiap harinya. Kemudian yang terakhir ini dia sudah mulai menata satu hari harus berapa rokok. Nah, faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok. Yang pertama sosial, kayak mungkin lingkungan, kayak teman, orang tua, itu kan juga termasuk faktor itu. Terus psikologis, nah ini kan kalau misal mungkin untuk merasa tenang, gitu. Untuk tenang, berarti merasa tapi karena itu, karena rokok kan kecanduan ya, jadi dia merasa terus gitu. Terus juga faktor genetik, ini kayak tadi itu dari orang tua yang merokok, mungkin anaknya juga ikut pengen merokok juga. Nah, ini yang cara berhenti merokok juga sangat penting. Yang pertama, berikan tekad berhenti merokok. Kalau tidak ada niatan awal untuk berhenti merokok, mungkin akan susah teman-teman. Terus yang kedua, membiasakan berhenti merokok. Membiasakan bukan langsung menghentikan secara langsung kayak gitu. Jadi mungkin satu hari yang biasanya sakit cepet, mungkin dikurangi jadi 5 batang. Nanti berkurang seiring waktu. Kemudian kenali waktu dan situasi kapan sering merokok. Nah, biasanya kalian saat apa nih merokok? Misal saat ngerjain tugas, kalian kan pusing katanya, pusing tentang itu bisa mulai saat ini saya merokok, mungkin saya bisa kurangi merokoknya saat situasi itu. Kemudian minta dukungan dari keluarga bisa. Nah, mungkin teman-teman di sini yang punya masa depan bisa membantu masa depan untuk berhenti kayak gitu. Terus juga minta bantuan dari keluarga juga. Nanti benar-benar juga support orang tua kan juga perlu gitu. Terus tahan cairan dengan menunda, jadi ditahan dulu keinginannya. Mungkin kalau misalnya Islam nanti bisa puasa begitu. Terus lanjut olahraga secara teratur. Nah ini juga, berarti kan kalau tema sedikit kan juga berpengaruh ke fisik gitu ya. Nah, mungkin dengan ini bisa mengembalikan lagi ritme nafas yang baik, dengan lebih sehat lagi nafasnya baik, sambil mengurangi rokok juga. Terus juga ini konsultasi dengan dokter. Karena kan kalau misal kadang mau berhenti sendiri itu susah. Jadi harus ada pantauan dari dokter juga. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, untuk materi dasar-dasar tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu dua. Sudah cukup? Sudah cukup. Selanjutnya saya ingin ada satu dari teman-teman yang menyimpulkan dari materi ini. Bisa sedikit silakan. Maju. Jadi mungkin kesimpulan dari pertemuan ini adalah kehidupan yang saya dapat sampaikan itu kita tahu manfaat dari rokok itu apa, kandungannya itu apa, terus sebenarnya dampak dari apa yang kita rasakan enak itu ternyata bukan selamanya hal yang baik. Terus kita juga tahu diberi tahapan bagaimana kalau kita udah terlanjur merokok ini berhenti. Terus nanti kalau kita merokok hari ini kalau kita belum merokok, kita jadi lebih bisa berwaspada atau lebih berhati-hati lagi untuk tidak mencoba-coba hal seperti rokok. Dan tadi juga dijelaskan
dampak penyakit yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi lapor kerja. Nah, seperti itu Pak. Sedih. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih Sigit. Baik, sebelum saat di sini saya ada ngasih tugas juga untuk banyak evaluasi sama. Ini nanti ada tugas kelompok sama ada tugas individu. Ini yang kelompok nanti bisa diskusi sama kelompoknya, terus individu bisa kerjakan sendiri. Nanti Mas Rido bisa minta tolong antarkan ke ruang BK ya. Siapa? Oke. Baik. Untuk itu mungkin kita cukupkan untuk diberikan ini. Terima kasih sudah mau menyimak sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih.